Beberapa hari lagi ajang Piala AFF U23 akan digelar, di mana pada ajang kali ini Indonesia mendapatkan kehormatan untuk menjadi tuan rumah. Nantinya ada 2 stadion yang akan digunakan, yakni Stadion GBK dan Stadion Patriot Candrabaga. Berhubung menjadi tuan rumah, saat ini persiapan demi persiapan terus dilakukan oleh Indonesia. Sebagai pelatih, ini akan menjadi ujian pertama bagi Gerard Van den Berg bersama tim Garuda. Meski cuma bertajuk Piala AFF U23, namun ajang ini diprediksi berjalan seru. Apalagi salah satu pertandingannya akan mempertemukan antara Indonesia melawan Malaysia. Pertemuan yang sebelumnya sangat dinantikan. Menyikapi hal itu, pihak Malaysia langsung melakukan antisipasi, di mana mereka meminta jaminan keamanan selama berada di Indonesia. Tentu, sebuah hal yang cukup mengagetkan sekaligus sebuah tuduhan jika Indonesia telah dianggap sebagai negara yang tidak aman. Lantas, alasan apa yang dipakai oleh Malaysia saat mereka meminta jaminan keamanan? Berikut ini adalah jawabannya. Sudah lama dan sudah kangen bertemu dengan Malaysia. Kami sempat mengundang saat FIFA Matchday, hanya timnas Malaysia memiliki pertimbangan yang lain. Ternyata sekarang bukannya mengundang, tapi sudah dipastikan mereka harus datang. Pas tadi kocokannya lawan Malaysia, kata Erick Thohir, dikutip dari Kumparan. Ya, itu adalah reaksi Erick Thohir usai melakukan undian untuk ajang Piala AFF U23. Di mana ketua PSSI tersebut sangat senang melihat Indonesia berada dalam grup yang sama dengan Malaysia. Wajar jika Erick Thohir senang, karena sebelumnya dirinya sangat penasaran melihat pertemuan antara Indonesia melawan Malaysia di pertandingan sepak bola. Karena seperti yang kita tahu, kedua negara sudah lama tidak bertemu. Terakhir bertemu itu sendiri terjadi pada tahun 2021 yang lalu. Waktu itu, Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 4-1 di ajang Piala AFF. Lebih lanjut, sebelum dipastikan bertemu di ajang Piala AFF U23, Erick Thohir sempat mengundang Malaysia untuk menjalani pertandingan persahabatan di FIFA Matchday. Untuk jadwalnya, kemungkinan bulan September. Sayangnya, ajakan itu tampaknya ditolak oleh pihak Malaysia. Buktinya, mereka tidak memberikan respon apa-apa atas undangan dari Erick Thohir, sehingga mau tak mau membuat Indonesia harus mencari lawan lain. Lawannya pun sudah ditemukan, yakni Lebanon dan Kuwait. 2 lawan yang terbilang cocok sebagai persiapan Indonesia sebelum menjalani babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Pertemuan Indonesia versus Malaysia yang tidak bisa ditolak. Pada akhirnya takdir kembali mempertemukan antara Indonesia dan Malaysia. Dan pihak Malaysia tak boleh menolak, karena pertemuan tersebut akan berlangsung di ajang resmi bukan persahabatan. Meski cuma Piala AFF U23, gengsi pertemuan itu bisa dikatakan tetap panas dan membuat fans Indonesia tak sabar untuk memberikan dukungan sekaligus pesan war kepada skuad Harimau Malaya. Sementara itu, mantan kiper timnas Malaysia yakni Hoirul Fahmi yakin jika negaranya mampu memberikan kejutan. Bahkan dirinya memprediksi jika Malaysia akan keluar sebagai juara di ajang Piala AFF U23. Pemain timnas U23 dipilih berdasarkan pemain terbaik dari Liga Super dan tim tahun lalu. Nafuzi jelas telah melakukan pekerjaan rumahnya. Saat ini, mereka termasuk pemain-pemain terbaik di tanah air.
Saya targetkan mereka bisa menjadi juara. Saya yakin dengan kemampuan pemain dan kredibilitas yang dimiliki Nafuzi, kata Khairul Fahmi pada media. Malaysia minta jaminan keamanan selama di Indonesia. Setelah yakin bisa meraih gelar juara, sebuah permintaan mengejutkan datang dari skuad Malaysia, di mana mereka meminta jaminan keamanan selama berada di Indonesia. Mereka meminta jaminan keamanan karena percaya gengsi antara kedua tim masih tinggi, sehingga potensi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Soal jaminan keamanan sendiri sudah dipastikan oleh PSSI, karena mereka sebelumnya telah menjalani kerjasama dengan FAM. Hal ini diungkapkan oleh Dato' Nur Azman selaku perwakilan dari Federasi Sepak Bola Malaysia. FAM juga sudah membuat persiapan rapi dengan PSSI untuk bekerja sama memastikan pertandingan ini berjalan baik. Karena kita berada di grup yang sama pada edisi kali ini, pasukan kita juga sudah mendapat jaminan keselamatan selama berada di sana, kata Dato' Nur Azman dikutip dari Astro Arena. Apa yang dilakukan oleh Malaysia tentu akan ditertawakan oleh negara-negara lain yang sebelumnya pernah bertandang ke Indonesia. Misalnya adalah Jepang, Australia hingga Irak. Selama berada di Indonesia, mereka benar-benar nyaman dan menikmati suasana yang ada di Jakarta. Tentu, sebuah hal yang sangat bertolak belakang. Kenapa Malaysia sampai berpikir seperti itu dan seolah-olah menganggap jika Indonesia bukanlah negara yang aman. Sorotan ASEAN untuk skuad timnas Indonesia. Sementara itu, sebagai tuan rumah, Indonesia tentunya menjadi tim yang diunggulkan. Hal inilah yang membuat beberapa media menyoroti kiprah yang akan ditunjukkan oleh pasukan Gerard van den Berg. Salah satu sorotan datang dari media Vietnam, yakni Soha Vien, di mana media itu memuji persiapan yang telah dilakukan oleh timnas Indonesia. Tuan rumah mempersiapkan diri dengan cermat tanpa menyembunyikan ambisinya yang besar. PSSI telah menciptakan semua kondisi yang menguntungkan bagi pelatih Belanda Gerard van den Berg, mantan pemain yang memenangkan Euro 1988 bersama tim Belanda, untuk mempersiapkan diri secara menyeluruh untuk turnamen ini, tulis Soha Vien pada artikel mereka. Tak hanya media Vietnam, pujian juga datang dari pelatih mereka, yakni Kim Sang-sik. Pelatih asal Korea itu memprediksi jika Indonesia adalah pesaing terkuat di ajang Piala AFF U23 tahun ini. Dari apa yang saya ketahui dan amati, Thailand dan Indonesia selalu menjadi pemain terkuat. Thailand menonjol dengan teknik dan organisasi yang solid, sementara Indonesia mengesankan dengan kekuatan fisik dan kecepatan. Mereka juga akan bertindak sebagai tuan rumah, kata Kim Sang-sik dikutip dari The Tao. Lebih lanjut, di ajang Piala AFF U23 sendiri, Indonesia akan tergabung di grup A bersama 3 negara lain, yakni Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Untuk grup B, diisi 3 negara, yakni Vietnam, Kamboja, dan Laos. Terakhir grup C, yang akan diisi oleh tim kuat, yakni Thailand, serta 2 tim lainnya, yakni Singapura dan Myanmar. Kini menarik dinantikan apakah Garuda Muda mampu berbicara banyak di turnamen itu atau tidak. Sebagai fans, tentunya kita mendoakan yang terbaik supaya Jens Raven dan kawan-kawan mampu merengkuh gelar juara.
Jadi itulah cerita menjelang dimulainya ajang Piala AFF U23 yang sebentar lagi akan digelar di Indonesia.